Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah jamaatul salatus subuh di Masjid Balad rahimani wa rahimakumullah. Semoga kesehatan selalu menyertai kita, hidayah, inayah, serta keberkahan di pagi ini ba'da salat subuh, dan juga diikuti dengan ibadah yang agung setelah salat tauhid dan salat, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, di mana kita membahas secara rutin sudah yang ke pertemuan 134 ya. Saat ini yang saya simpan di channel untuk dipelajari murojaah untuk saya pribadi dan keluarga, di mana kajian sirah nabawiyah ini ya, belajar meraih cinta sejati pada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran yang agung yang para ulama tabi'in mempelajarinya seperti mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dari perjalanan yang panjang itu sampailah kita ke bab 6, yaitu turunnya wahyu. Bab 6 di halaman 405 bagi yang punya aplikasi. Itu halaman buku, bukan halaman aplikasi. Turunnya wahyu ini pun sudah yang keempat pertemuannya di beberapa tempat. Pada saat ini kita akan membahas di halaman 411 ya. Begitu. 411. Sebelum kita membahas pelajaran kita hari ini, kita ya kembali sedikit ya tentang proses turunnya wahyu yang begitu panjang ini. Nanti di 405 kita lihat di bab 6, awal bab 6 ya, sudah ada di video yang lalu, tapi mungkin saya akan tambahkan sedikit. Jadi kita belajar sejarah ini enggak textbook, artinya berurutan, bisa kembali ke belakang sedikit jika dirasa di pertemuan sebelumnya belum dibahas. Pada turunnya wahyu ini, kalau kita boleh menggambarkan ya, di mana saat-saat baru mulainya wahyu, sebagaimana di pagi hari yang gelap atau seperti saat ini kita berdiri atau duduk di pinggir pantai, kita akan mulai melihat matahari. Ya, di situ ada fajar kadzib dan fajar sidiq. Ya, fajar ya kadzib itu masih boleh makan. Begitu fajar sidiq itu azan yang kedua ya. Di antaranya azannya Bilal itu sudah tidak boleh makan. Artinya wahyu-wahyu seperti itu, seperti matahari yang keluar menerangi alam semesta, bumi maksudnya. Ya. Begitulah wahyu keluar. Dia akan menerangi seluruh, kalau wahyu keluar, wahyu turun menerangi alam semesta. Ya.
untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu turun wahyu, jelas tujuan hidup setiap manusia di muka bumi ini. Dan jelas arah tujuan kita. Berjalan, berlari, atau diam, atau berbaring. Berbaringnya orang yang paham wahyu beda dengan berbaringnya orang yang tidak paham wahyu. Duduknya orang yang paham wahyu beda. Ya. Berjalannya beda, berlarinya beda. Ya. Begitu. Dan semua ada wahyunya. Ya. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan Allah mendahulukan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk. Ya, wa 'ala junubihim. Hamba-hamba yang kenal wahyu berdirinya dia mengingat Allah, duduknya apalagi, ya, berbaringnya juga. Dan semua dalam posisi itu ada zikirnya, ada wahyunya, ada connection, ya, hubungan antara hamba, ya, kepada Rabb-nya semesta alam. Rabb semesta alam. Rabb artinya pemilik, pencipta, penjaga, ya, mudabbir, pengatur, dan lain-lain. Dan Allah berbahagia kita menyambut turunnya wahyu. Pelajaran ini seakan-akan kita dibawa, ya, oleh penulis, penyusun dari berbagai ulama. Ya, kita akan melihat bagaimana wahyu itu turun. Memang dalam menuntut ilmu harus bersabar. Ya, tujuan membaca sejarah selalu kita ingatkan di sini adalah untuk menerapkannya pada diri kita di hari ini, hari ke depan, melihat dengan cahaya bagaimana Rasulullah berjalan sebelum mendapat wahyu. Ya, nah sekarang proses mendapat wahyu. Penulis juga tidak langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam bab turunnya wahyu, tidak. Dia kembalikan, penulis membawa kita sebelum membahas lebih jauh tentang turunnya wahyu, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang senantiasa dijaga oleh Allah. Penjagaan tersebut bahkan dimulai sebelum beliau menerima wahyu. Ini sosok Nabi Muhammad SAW, andaikan tidak dapat wahyu, dia pantas dihormati, pantas. Tidak dapat wahyu, pantas. Sebagaimana Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang lebih cenderung bukan nabi, artinya tidak dapat wahyu. Tapi hikmah-hikmahnya, nasihat-nasihatnya itu diabadikan di Quran. 10 nasihat lebih. Jangan syirik, tegakkan sholat, jangan sombong, dan lain-lain. Semua kebaikan. Bahkan seorang ulama mufassir, ya, merinci, mendapatkan dari berbagai kitab ada 70 nasihat, ya. Saya sudah simpan dan sudah kaji di sekolah sebagai parenting, ya. Di antara banyaklah kita sudah kutip beberapa di sini. Lebih kuat dia bukan nabi, tapi dia seorang yang diikuti oleh banyak orang. Bahkan ketika Nabi berjumpa dengan seorang, ya, orang itu, orang Arab bilang, aku sudah punya sesuatu, ya, tentang kehidupan ini. Tunjukkan pada kami. Hadis ini diperselisihkan, tapi maknanya bagus. Tunjukkan pada kamu, padaku apa yang kau punya, kata Nabi. Lalu dia bilang, inilah dari Luqmanul Hakim. Ya, seorang Arab pun bisa mengeluarkan hikmah-hikmah Luqmanul Hakim. Tapi Nabi bilang aku punya lebih baik dari itu. Ya, maka dibacakannya Quran dan hadis, lalu orang itu masuk Islam, lalu pergi dan terbunuh. Katanya masuk Islam sudah terbunuh. Dan wahyu bahkan lebih mulia dari wahyu-wahyu lain. Umar radhiyallahu anhu pernah memegang Taurat di tangannya, lalu dilihat oleh Nabi. Ya, lalu ditegur oleh Nabi. Wahai Umar, ya, tidak cukupkah apa yang aku bawa? Andaikan Musa, ini makna, ya, makna hadis. Andaikan Musa hidup di zamanku, niscaya dia akan mengikut aku. Begitu. Niscaya dia akan baca Quran kalau Musa hidup. Dan nanti Isa alaihissalam turun, dia akan bermakmum dengan seorang yang mulia, ya,
Imam Mahdi, bukan jadi imam. Ini zamannya Rasulullah SAW. Isa membuktikan bahwa dia bukan anak Tuhan. Ya, salib akan dirubuhkan dan babi-babi, hewan-hewan akan disembelih, dibunuh, dan dia akan perang bersama Imam Mahdi menumpas Dajjal laknatullah, yang kita hari-hari berdoa ya agar dijauhi dari Dajjal, dan bahkan nabi-nabi sebelumnya dijauhi dari Dajjal. Inilah wahyu, kekuatan wahyu terakhir Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi kita mempunyai kekuatan yang agung. Dan ada pelajar doktor S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis dalam syarah Sunan Nabi Daud, ya, Sunan Nabi Daud, bukan Nabi Daud, Sunan Nabi Daud, syarahnya dia menjelaskan salah kalau menyatakan hadis itu wahyu yang kedua. Ya, dibawakan suatu ucapan hadis bahwa ya Al-Quran dan hadis sawaun, sama, bukan satu kedua, bukan, sama. Syaratnya sahih, hasan, ya begitu. Sahih li ghairi, hasan li ghairi, sahih li zatihi, hasan li zatihi, sahih li zatihi, ya sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zatihi, hasan li ghairi. Bagi yang pelajar ini paham sedikit. Sahih li zatihi, aslinya udah sahih, udah nggak diselidiki lagi. Sahih li ghairi, dia karena banyak hadis-hadis hasan maka dia naik, makanya sahih li ghairi. Sahihnya karena banyak hadis hasan yang mendukung hadis ini. Hasan li zatihi, hasan li zatihi, hadis ini hasan, baik, ya bisa diterima, tapi perawinya ada yang tidak kuat sekali, ya mungkin ada jayid saja, begitu bagus saja, ya, atau ini hasan li zatihi, hasan sendirinya, hadis ini hasan. Nanti ada hasan li ghairi. Hasan li ghairi ada hadis yang belum hasan, nggak sampai naik hasan, tapi ada hadis-hadis lain yang lemah, tapi bukan lemah jiddan, ya ada sanad yang diperselisihkan, perawi yang diperselisihkan, mungkin lemah hafalannya dan lain-lain, tapi banyak dan maknanya sahih, maka dia naik menjadi hasan li ghairi, bisa dipakai. Ya ini mungkin bagi yang baca mustalah hadis sedikit akan paham. Itu sama dengan Quran, ya. Itu ucapan Rasulullah, sawaun itu sama, ya. Jadi boleh bilang wahyu kedua, tapi wahyu sama. Quran hadis sama. Menolak hadis yang sahih bisa kufur. Ya bahkan Harun Ar-Rasyid, ya sedang di majelis hadis, ya hadis ulamanya yang membacakan hadis sedang Nabi Adam dan Musa sedang berdebat tentang ya takdir, ya tentang kenapa engkau yang lahirnya di jannah, ya disampai kata keluar, ya Musa mendebat Adam. Kasus ini hadis sahih di Bukhari ada. Lalu Adam menjawab, bagaimana engkau menyalahkan aku yang telah ditakdirkan 50.000 tahun penciptaan. Maka Adam memenangkan perdebatan ini. Dan dengan hikmahnya aku turun ke bumi, engkau jadi Rasul. Mengapa engkau menyalahkan aku? Akhirnya ada orang nyeletuk. Di mana itu perdebatannya, tempatnya? Harun Ar-Rasyid merah langsung, ya melihat ejekan itu. Gelar apa? Dia langsung memerintahkan gelar karpet dari kulit, tebas ini orang. Bayangkan Harun Ar-Rasyid begitu cintanya dia sama hadis, ghirahnya. Ada orang ngeledek seperti itu, mungkin masih saudaranya, masih family karena dekat.
Gelar itu karpet dari kulit, tebas dia leher, muncratkan darahnya. Kalau Harun ar-Rasyid berkuasa saat ini, menjadi khalifah, atau orang seperti Harun ar-Rasyid berkuasa, betapa banyak darah-darah bertebaran. Begitu ulama menjaga ilmu. Makanya diperlukan umara menjaga. Dia seperti pagar, dia seperti pedang. Ya, begitu. Tapi itu enggak diteruskan. Apakah benar-benar dipenggal? Kalau Umar seperti itu, apakah aku penggal lehernya ya Rasulullah? Jangan. Apakah aku tebas ya Rasulullah? Jangan. Rasulullah pemimpin, boleh memutuskan. Harun ar-Rasyid pemimpin, boleh memutuskan. Sehingga ada salah satu khalifah, ya, disuruh rakyatnya Idul Adha, kamu sembelih hewan-hewan kamu. Sedangkan aku sedang ingin menyembelih salah satu musuh Allah, ya, orang yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, pimpinannya itu, atau salah satu tokoh kesesatan. Aku akan menyembelih dia, kurbanku. Itu pemimpin boleh. Ya, dalam membela agama Allah, seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan, ya, memakai hadis, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam tastati fa bi lisani, fa in lam tastati fa bi qalbi wa hadza adaful iman." Ini adalah hadis, makna hadis. Jika engkau berkuasa melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Pemimpin merubah dengan tangan karena punya kekuasaan. Orang laki, bapak boleh merubah dengan tangan di kekuasaannya, di rumah tangganya. Ya, jangan diam saja melihat kemungkaran. Ini dayus. Ya. Kalau nggak mampu dengan lisan, mungkin ada ibu mertua, bapak mertua yang lebih berkuasa di rumahnya sedang tinggal, atau ada orang tua. Ya kita bersabar. Jangan langsung dengan tangan, biyadi. Rasulullah waktu Khawarij, ya, Zulkhuwaisirah mengkritik Rasulullah, ya, tentang harta, pembagian harta. Sahabat langsung, apakah kami penggal lehernya ya Rasulullah, bunuh? Jangan. Nanti, ya, nanti orang-orang luar akan berkata Muhammad membunuh temannya. Rasulullah mampu, tapi mencegah karena ada hikmah. Nah kita juga gitu, kalau di rumah lagi mau mencegah dengan tangan, tetapi ada hikmah. Ibu marah, bapak marah, mertua nyuruh cerain aja suami kayak gitu. Ngapain kau nyuruh? Itu lebih bahaya. Kita menahan diri, pakai lisan saja. Bilisan, istri begini, bilisan, anak begini, karena ada kekuasaan lain. Ya kalau tidak ya udah kita jalankan. Ya, dia. Kalau lisan juga akan di resiko cerai, resiko ayah kabur. Udah saya nggak mau nginep di sini, kabur. Ya jangan juga. Udah doa dengan hati. Kita ingkari kemaksiatan di dalam rumah dengan hati. Nanti jika penghalangnya sudah tidak ada baru. Siapa itu yang kemarin? Ada ibu, ada bapak begini. Sini kamu. Kenapa kamu begitu? Begitu, boleh. Ya. Ada penceramah bagus sekali mengutip nasihat dari ulama. Jika ada 10 kemungkaran pada istri, jangan semuanya dirubah. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atas. Kalau kamu paksakan patah, ya, rusak, cerai, maka perbaiki yang paling penting. Paling penting apa? Yang akidah, yang sunnah. Kalau akhlak, ya boleh diperbaiki juga kalau ada mungkin 1-2 yang terlalu menonjol. Jangan 10-nya diperbaiki, akhirnya minta cerai dia. Ya akhirnya nggak betah, nggak cinta lagi. Ya begitu hikmah. Itu ulama besar dan dikutip oleh seorang ustadz. Ya saya senang itu. Istri pasti banyak kesalahan, anak apalagi. Kalau 10 jangan dirubah semuanya dadakan, pelan-pelan. Yang paling penting, ya, akidah, manhaj. Yang kedua, misalkan yang lainnya akhlak yang paling menonjol. Yang ketiga, muamalahnya. Ya, kalau sekali-sekali dampingi istri belanja, jangan nawar sampai
ya penjual yang mau bunuh diri. Nah, kamu kejam sekali, mereka perlu untung. Kalau kamu tawar kayak gini besok bunuh diri, dia nggak jualan lagi. Bukan 1.000, 100.000, ibu belanja semuanya nawar. Ya, punya hikmah. Ajarin gitu sekali-sekali, Bos. Ajarin, ajak nih, ikut ayah mau beli ini. Begitu beli jangan nawar sekali-sekali. Kok ayah nggak nawar? Biar ini kan ayah yang beli. Ya, kenapa harus nawar? Kalau harga sudah cocok, barang cocok, kenapa harus nawar? Apalagi orang muslim, apalagi nenek-nenek yang jualan, kakek-kakek muslim. Ya sekali-sekali kita bersedekah tidak langsung. Mereka bukan mengemis, mereka nyari nafkah. Kita kasih kelebihan, nggak ada kembalinya, Bu. Udah pegang aja, Bu. Begitu, unjuk ke istri kita. Nawar bukan suatu kehebatan, kalau kita dapat murah dia rugi. Ya dia nggak ada untung untuk anak istrinya. Itu suatu kezaliman. Kita tahu pasaran segini, ditawar lagi. Nah, ini salah satu hikmah-hikmah ya amar bin ma'ruf ya fi ahli ya, beramar ma'ruf dan nahi munkar di keluarga. Nah ini kita kembali ke turunnya wahyu. Begitu agungnya Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu. Andaikan wahyu ini tidak turun, dia sudah mulia. Ya, di sini dijelaskan. Ya, Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan Nabi Muhammad SAW maksum di atas fitrah dengan tidak menyukai perbuatan-perbuatan haram seperti minum khamar, berzina, pernah mengusap atau menyembah berhala, ya, berjudi dan seterusnya. Ya, saya sudah bahas siapkan banyak sekali tentang urutan ini, yaitu beliau ya tidak minum khamar. Minum khamar ini pangkalnya kejahatan. Makanya disebut Rasulullah nggak pernah minum khamar. Dulu khamar tuh biasa bertebaran. Ya, di antara kisah-kisah Hamzah pernah nyembelih onta, padahal itu maharnya Ali radhiyallahu. Ya, ini cerita ya. Nanti kita bisa cek. Lalu dia minta Ali radhiyallahu minta tolong kepada Rasulullah. Ya, begitu ketemu Hamzah langsung matanya merah. Ada apa? Gitu. Balik lagi, mabok dia tuh. Gitu. Nah ini sahabat yang belum Islam waktu itu. Ya, khamar itu biasa. Amerika untuk menghancurkan alkohol pernah tahun berapa itu ditangkap bertahun-tahun gak sukses. Ya kalau Rasulullah cuman ayat turun langsung para sahabat menumpahkan khamar alkohol di jalan-jalan sampai orang mau sholat banjir dengan alkohol, dengan khamar yang mereka simpan. Ya, begitu bedanya wahyu dan kebijaksanaan hukum positif. Ya, dan itu masih banyak penyelundupan. Ya, begitu. Dan khamar hati-hati, ya, dia selalu menyebabkan maksiat yang lain. Ya, orang minum khamar akan berzina, bisa membunuh dan lain-lain karena khamar. Ya belum lama ini ada tuh di medsos seorang mabuk-mabuk berdua anak muda keluarga, lalu datang satu orang ingin melerai, tapi yang ribut ini malah benci sama yang melerai, padahal masih keluarga. Kalau nggak salah dikejar, lalu pakai pisau dikejar, lari, lalu yang ngejar ini jatuh, pisaunya terlepas. Yang dikejar balik lagi lalu ditusuk 17 tusukan. Ini gara-gara khamar. Ya, ini update nih baru beberapa hari di suatu tempat. Maka diskusilah para ahli hukum, siapa nih yang salah? Ya begitu. Dua-duanya salah. Ya. Dan ini hal yang perlu sering dinasihati kepada masyarakat kita. Ya. Ada sekitar berapa hukum yang saya sudah kumpulkan di sini. Bahaya minuman keras, alkohol, ya, miras, minuman keras mesti dilarang, ya, begitu. Harus dilarang. Ya, miras, minuman keras mesti dilarang dengan tegas. Ya, begitu. Walaupun proses keharamannya bertahap. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat saat kamu mabok.
Dulu kalau sholat nggak boleh mabok, di luar sholat boleh. Dulu begitu prosesnya, ya. Nah sekarang sudah nggak ada lagi. Mau sholat, mau nggak sholat, mau sholat, mau habis sholat, siap kapan saja, ya begitu. Ya, celaka bagi peminum khamar, ya banyak sekali, ya pembahasan ulama. Silakan di Google di Al-Manhaj ya, gitu. Dan itu dikumpulkan dalam satu surat, dalam satu ayat, ya. Suratul Maidah ayat 90, silakan dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kalau mau menang, mau tuflih sebagaimana hayya 'alal falah, bagi orang yang mau menang dia harus hadir sholat. Allah memanggil sholat sehari semalam 5 kali. Hayya 'alal falah. Kalau mau penang juga, ya Allah menyatakan, hai orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, ya, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Orang yang beruntung ketika hayya 'alal falah, dia datang ke masjid, dia sholat. Kalau dia ada uzur, begitu hayya 'alal falah, dia sholat, tegakkan di rumah, duduk, berdiri. Kalau nggak mampu dia duduk karena mungkin uzur syar'i sakit. Ya, kalau dia jalan mungkin dia pingsan atau dia muntah di masjid. Ya, atau dia berbaring, kalau nggak bisa diri duduk, ya, dia berbaring. Dia bergerak dengan kode-kode isyarat-isyarat yang dia mampu. Begitu indahnya Islam ini. Nah, ini digabungkan 3 hal yang berat, yaitu khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Berkorban untuk berhala, man zahaba bi ghairillah faqad asraq, dalam makna hadis. Barang siapa nyembelih untuk selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Nah, Rasulullah selamat dari hal itu, ya. Dan Rasulullah selamat dari berzina, alhamdulillah, ya, dan lain-lain. Dan Rasulullah terselamat dari mengusap. Ya, di sini disebut, ya, tidak pernah mengusap atau menyembah berhala. Jadi Rasulullah pernah tawaf bersama orang jahiliyah, bersama pembantunya Anas kalau tidak salah masih kecil. Orang jahiliyah tiap mengusap terus ada berhala, diusap tuh berhala, lalu tawaf terus ngusap. Nah, Anas mau ngusap dilarang sama Rasulullah, jangan, ya. Begitu Allah selamatkan dari akidah, ya. Jangan usap itu berhala. Dari sini, dan ada lagi, nah, sudah kita jelaskan bahwa Muawiyah pernah mengusap seluruh rukun, ya. Ini semua diusap, lalu ditegur sama Abbas, ya, Abdullah bin Abbas kalau nggak salah. Kenapa Rasulullah cuma mengusap rukun Yamani dan 2 saja, 2 sisi di Ka'bah, yang sudah umrah yang haji tahu itu. Lalu Muawiyah berbalik seluruh, ya, tinggalkan yang lain, kata Abdullah bin Abbas. Kata Muawiyah, seluruh Ka'bah itu tidak boleh ditinggalkan. Maka dibacakan ayat oleh Abdullah bin Abbas, ya, apa yang Allah perintahkan ambillah, apa yang Allah tinggalkan, ya, tinggalkan, begitu secara makna, ya. Ini dan dari nasihat itu Muawiyah seorang khalifah mungkin atau penguasa rujuk pada kebenaran, ya, begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muawiyah langsung jawab, engkau benar wahai Ibnu Abbas. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, jika semua rukun nggak boleh ditinggalkan, wah, kita akan ngusap sampai naik ke Ka'bahnya, usap-usap, nggak boleh kayak itu. Perintahnya 2 ya 2.
apalagi ngusap berhala, apalagi ngusap batu. Hatta kuburan orang tua kita nggak perlu diusap-usap, doakan. Karena sampai doa dari jauh, sampai doa tanpa ngusap. Apa maksudnya ngusap tuh? Kecuali ibadah. Ini jelas. Ya ada hadisnya. Rasulullah tidak mengusap berhala. Rasulullah mengusap rukun Yamani, Hajar Aswad, mencium. Umar radhiyallahu anhu, ya, wahai Hajar Aswad, jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Itu Umar radhiyallahu anhu. Ya, di depan Hajar Aswad, dia hanya batu. Ya, tapi Rasulullah mencium. Kita ittiba. Mana dalilnya mencium ini, mencium nisan, mencium masjid, tiangnya? Nggak ada. Kalau ada, silakan. Kaidah menyatakan barang siapa mengerjakan, hadirkan dalil. Ibadah ya. Barang siapa mengerjakan, dia harus menghadirkan dalil. Yang nggak mengerjakan nggak perlu hadirkan dalil. Saya nggak ngerjakan kok. Kok saya dituntut? Mana larangannya? Di ibadah itu nunggu perintah. Wa ma umiru illa liya'budun. Tidaklah kamu diperintah. Ayatnya sederhana. Nunggu perintah. Rasulullah aja nunggu perintah untuk sholat. Nggak ngarang Rasulullah. Iseng nih udah jadi dapat wahyu. Sholat 100 kali. Biar lebih dekat pada Allah. Tidak nunggu perintah. Diangkat dulu Isra Mi'raj. Yang menggemparkan dunia sampai sekarang. Balik lagi. Dalam proses turunnya pun bertemu Musa. Umatmu nggak akan sanggup 50 waktu. Coba antum hitung-hitung sekali-sekali taruh satu waktu 2 rakaat aja. Ya 2 rakaat itu paling ya 5 menit lah paling. Yang sholatnya panjang ya 10 menit lah. Kali 50 itu udah berapa kalau 10 menit? 500 menit ya. Bayangkan kerja kita gimana itu sekarang ini. HP kita terlantar itu udah lambai-lambaikan tangan. Laptop dan lain-lain, keluarga, anak. 50 waktu. Ya, lalu naiklah. Lalu begitu. Para nabi saling sayang kepada umat yang lainnya karena dia tahu umatnya. Begitu. Makanya nabi yang paling sayang kepada nabi-nabi lain adalah Rasulullah SAW. Dan umat Nabi yang paling sayang adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena dia akan menjadi saksi terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh didustakan di dunia dan di akhirat. Begitu ditanya kaum Nabi Nuh, apakah sudah menyampaikan Nabi Nuh? Belum. Siapa yang akan menjadi saksi? Umat Nabi Muhammad. Karena kita baca Quran. Iya, Nuh berdakwah 905 tahun. Mereka nggak ikut begitu nanti. Dalam hadis yang sahih. Jadi banggalah menjadi umat Nabi Muhammad. Bangganya bukan sekedar bangga. Tapi ngikut, ittiba. Karena ittiba adalah melaksanakan ya tauhid yang kedua. Kalimatut tauhid ya yang kedua. Ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami enggak menyembah Muhammad. Kami enggak menyatakan Muhammad anak Allah. Dan lain-lain. Abduhu, hamba. Bisa saja. Ya semua manusia bisa tergelincir pada minum khamar pada zaman Nabi. Kecuali Nabi dan beberapa orang berzina. Ya bisa saja itu. Tapi Nabi selamat. Ya pernah mengusap atau menyembah berhala. Nabi selamat. Berjudi dan seterusnya. Begitu. Adalah kita memahami sirah ini. Ya dari kebersihan Nabi Muhammad, bahkan ada hadis panjang itu 406 saya sudah bacakan. Mahamamtu bima kana ahlul jahiliyah. Nabi terbetik aja enggak, kecuali 2 hal katanya, 2 kali. Ya, tidak terbetik padaku untuk mengamalkan amalan jahiliyah kecuali dan ini masih muda. Ya, 2 hal, yaitu aku menggembala ya. Hadis ini didaifkan tapi dihasankan oleh yang lain. Ustadz ini hadis Baihaqi didaifkan oleh Albani ya. Tapi di hadis ini disepakati oleh Zahabi. Ya ini urusan para muhadis nih. Tapi Ustadz Firanda menyantum ini karena maknanya benar ya dan dikuatkan oleh muhadis lain.
Ya beliau S1 hadis ya, ingat itu. Saya menghargai apa yang beliau taruh di sini. Ya Nabi terbetik aja 2 kali dan itu setiap ya aku ingin menghadiri pernikahan orang Quraisy ya begitu diajak teman lalu begitu mendekati dia dengar musik. Coba musiknya apa yang dia dengar? 3 hal di sini, yaitu aku dengar rebana, seruling dan nyanyian laki apa perempuan. 3 hal. Begitu aku tertarik tidur. Aku pergi lagi malam keduanya mendekati dan aku dengar nyanyian, seruling, nyanyian, rebana, tidur lagi. Pulang ya dia datang ke temannya yang jagain kambingnya, tanya ma fa'altu hadza ya. Apa yang kau kerjakan wahai Muhammad? Aku nggak ngeliat apa-apa, nggak ngerjain apa-apa, tidur, dijaga sama Allah. Ya, begitu terjaganya, apalagi setelah dibedah. Nah ya apa kondisi manusia yang seperti inilah yang akan mendapatkan wahyu kalamullah, cocok sefrekuensi. Begitu. Dan sampai sekarang orang-orang yang hatinya fitrah satu frekuensi dengan Quran dan Sunnah. Tapi hati-hatinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati-hati yang penyakit dan Allah tambahkan penyakit di hatinya, pasti nggak satu frekuensi dengan Quran. Baca Quran nggak paham, nyalain lagi. Dia nyalain atas kebodohannya, atas kesesatannya. Oh, Quran ini nggak benar. Bahkan membakar Quran karena ya, saking bencinya. Ya, sekarang sedang digebukin ya. Bukan digebukin sama orang Islam, digebukin sama orang yang nggak senang dia membela polisi. Ada tim yang tidak membela polisi, berantem sesamanya. Nggak ada urusan dengan orang Islam. Ya orang Islam sabar. Silahkan dia bakar seluruh Quran, jangan satu. Seluruhnya kita akan keluarkan dari anak-anak kita. Akan tertulis langsung. Kenapa Uzair dibilang Ibnullah? Taurat tuh dalam hikayat ya. Taurat pernah hilang, hapus dari hafalan dari ini. Lalu Uzair menghafal, ditulis ulang. Karena Taurat itu ditulis oleh Allah langsung. Ya kalamullah dan Allah menulis langsung Taurat. Yang hafal Uzair. Begitu melihat kehafalannya benar, langsung dibilang Ibnullah, Uzair Ibnullah. Ya. Nah inilah Rasulullah tuh menghayal ingin ikut orang anak muda jahiliyah cuma 2 kali dan itu diselamatkan oleh Allah. Apalagi yang tadi berjudi, khamar, ya dan lain-lain. Jadi terjaga. Inilah Rasul yang Allah berkahi, diturunkan wahyu dan Quran terakhir ya. Wahyu terakhir Alkitab yang kita harus imani. Ya begitu. Nah, kita sampai ke materi di mana ini saya ceritakan akan nyambung pelajaran kita. Pelajaran kita ini kadang-kadang terpotong di tengah tema. Dan ini tema yang ketiga dalam turunnya wahyu. Jadi kalau baca di rumah ya silahkan baca ulang-ulang. Dan ini murojaah, nggak apa-apa sejarah. Karena kalau terpotong kadang-kadang nggak paham, ya begitu. Dan Rasulullah terbebas, maka di sini di halaman 400 Rasulullah beda dengan nabi yang lain. Nabi yang lain diungkit-ungkit, bahkan nanti hadis syafaat ya, manusia datang ke Nabi ya Adam, kau diciptakan, kau ditinggalnya di surga, diciptakan oleh tangan Allah langsung. Berilah syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kami sedang stres ya, manusia pada itu sedang stres, mau masuk surga apa neraka. Adam give up. Ya, nah bukan saya pernah salah, Allah ampunkan, saya pernah dikeluarkan dari surga. Datanglah ke fulan terus sampai Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi lah yang memberi syafaat umat manusia. Ya, betapa agungnya Nabi kita. Tapi biasa umatnya tidak paham nabinya. Ya begitu. Dan Nabi tidak seperti nabi-nabi lain. Nabi Musa alaihissalam dikutip oleh Al-Ustadz Firanda tentang kisahnya. Dia diungkit-ungkit oleh Firaun. Ya di kajian saya yang sebelumnya, kalau kita mau jadi dai atau kita mengkader anak kita jadi dai, pastikan mereka bertingkah laku baik.
Karena kalau dia nakal sama kayak kita dulu, kalau kita kan ya dikadar, mungkin ada antum yang dikadar oleh bapak antum, orang tua antum, jadi dai, alhamdulillah dijaga itu. Rasulullah dikadarnya langsung sama Allah, dijaga. Nah kalau kita orang tua kita awam, boro-boro, jadi anak soleh aja udah cukup, apalagi dai, itu satu level lagi. Ya, kalau kita ingin punya cita-cita anak kita laki atau perempuan, dai itu nggak harus jadi orang yang dulu, dia pekerja, pilot, apa engineer, guru, tapi wataknya watak dai. Dia mudah memberi nasihat, dia cinta kebaikan. Kita harus pupuk dari sekarang. Ya kemarin kita bahas bahwa pukulan ayah adalah pupuk bagi tumbuhan, yaitu qaul Luqman. Kita bahas kemarin tapi nggak direkam, itu nasihat. Ya ada nanti di parenting, videonya saya belum upload, itu panjang, ada 70. Pukulan ayah pada anak adalah pupuk. Tapi pupuk juga, lihat, kalau pohon toge masih sebesar toge ini, toge tahu kan? Terus pupuknya seember, mati. Artinya nih anak lihat kesalahannya, ada kaidah memukul anak. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh dari 10 kali, harus pakai pecut, dipajang pecutnya. Harus anak kalau sudah nyebut nama Allah, ampun ayah demi Allah, ayah ampun, sudah stop. Ya, tapi pastikan ya anak bukan menggunakan nama Allah untuk berkilah. Pastikan, kamu dulu juga gitu, demi Allah, tapi buat lebih parah. Gagalkan itu tipu muslihat anak. Kalau dia jujur demi Allah ya udah cukup. Terus apalagi? Anak kalau lagi stres jangan dipukul, didiamkan dulu. Kalau lagi nangis di bawah umur juga nggak boleh. Umur 7 tahun itu sudah boleh dipukul. Fadribu hum 10 tahun ya, bukan 7 tahun, 10 tahun. Ya, wahum abna asar. Makna hadis. Pukullah mereka ketika mereka 10 tahun. Kalau meninggalkan sholat, 7 tahun dinasihati. Gitu. Dan cara mukulnya harus benar. Bukan karena ada tulisan bagus, ajari anak bukan hajari. Ya, ajari ini mukul dalam rangka pendidikan. Nah agar anak jadi pemimpin, tidak dibangkit-bangkit oleh kaumnya, tetangganya. Oh kamu dulu suka nyolong ayam, kamu kan kasihan dia. Ya kan dulu kan harus membela diri terus. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam di halaman 410 pernah membunuh seorang sebelum beliau alaihissalam diangkat sebagai rasul. Kemudian kesalahan di masa lalu itu pun diungkit-ungkit oleh Firaun. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya, ya Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Musa, Nabi, diungkit-ungkit oleh mad'unya Firaun, orang berkuasa. Ya Musa kabur waktu mau dihukum oleh Firaun karena pernah membunuh. Niatnya cuma menggampar, tapi Musa nggak tahu kekuatannya. Ya, batu saja pecah, itu dipukul, ya. Ya saubi. Jadi di hadis Bukhari ada batu kelinding, kan Musa diledek. Musa nggak mau tuh mandi sama kita sama Yahudi ini karena dia ada sesuatu di kemaluannya, belangkah apa gitu. Akhirnya Musa emang mandinya sendiri, dia itu hidayah dari Allah. Dia mandi sendiri, bajunya ditaruh di batu. Allah ingin menyingkap tuduhan mereka orang Bani Israel bahwa Musa bersih, bagus. Ya, batunya menggelinding. Ya, Bani Israel melihat, tidak sengaja Musa juga lari ngejar batunya ya. Saubi, wah hajar, wah bajuku. Akhirnya dipukul, pecah, diambil baju dipakai. Di situ mereka, oh Musa nggak ada apa-apanya, nggak ada cacat, ya, gitu. Itu Musa kekuatannya. Maka dia pernah membunuh orang sekali pukul. Bahkan hadis menjelaskan nanti malaikatul maut datang untuk mencabut nyawanya, dipukul ya matanya, balik ke Allah. Ya Allah, ini hambamu satu nggak mau dicabut nyawanya. Nah ini hadis nih. Nah, lalu ditawarkan, wahai Musa, jika enggak ingin hidup lagi, taruh tanganmu di sapi, seluruh bulu itu mewakili tahun hidupmu. Andaikan Musa menghitung lama sekali itu. Taruh tangan kamu di sapi,
seluruh bulu itu tahunmu. Ya, ulama menjelaskan kalau dia benar-benar ingin hidup seperti itu, mungkin masih hidup sekarang. Wallahu a'lam. Ya, kita dapatkan dalam kitab Al-Ubudiyah, ya, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Nanti suatu saat kita bongkar di situ insyaallah. Kalau sekarang boleh percaya boleh tidak, karena nggak menghadirkan sanad. Ya, itulah Musa alaihissalam. Maka dibangkit, ya, dalam surat Asy-Syu'ara 18-19. Ya, silakan buka ayatnya. Qala alam, ya, nurayyika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini Firaun nih yang ngomong, diabadikan di Quran. Al-Quran objektif, walaupun omongan Firaun tapi bermanfaat untuk, ya, manusia di kedepan harinya, dikutip. Ya, bukankah kamu telah mengasuh, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, ya, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna, nggak balas budi. Diungkit Musa alaihissalam oleh Firaun. Pernah tinggal seperti pangeran, ya, hidup, makan enak, tidur enak, dijaga. Firaun paham ini psikologi. Ya, Firaun orang pintar, ya, pintar dalam kesesatan. Diajak untuk mendapatkan hidayah, dia balikin itu. Rasulullah tidak bisa dibalikin, nanti kita lihat. Tidak bisa seperti ini kan. Ya, Musa diam di sini. Ya, pernah hidup, diurus, kok sekarang macam-macam begitu. Ya, mungkin seorang paman, ya, akan begitu pada ponakannya, atau seorang ayah pada anak, ya, kamu macam-macam. Dulu kamu masih kecil ngapain kamu? Makan aja nggak bisa. Seorang ibu juga bisa kayak gitu kan. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, yaitu membunuh orang. Dan kamu termasuk golongan orang yang tidak berguna. Bukan ngakui Firaun sebagai Tuhannya, padahal bapaknya, bapak angkat, kok malah Tuhan itu Allah Rabbul Alamin. Nah ini, itu Nabi diungkit-ungkit. Ya kalau kita dakwah, ya, pada teman sekantor, terus diungkit-ungkit, ya bersabar. Kita lebih berhak bersabar. Ya, kita bukan Nabi. Pasti, ya, kalau ketemu teman lama, sekarang udah jadi dai kamu. Ngapain aja dulu sama kita berdua, kan? Maling ini, curi ini, jahatin guru sekolah dan lain-lain. Itu pasti diungkit. Kita sabar. Ya, begitu. Kan di ceramah saya di kajian yang lalu, saya kutip 2 ulama. Rasulullah maksum dibahas di situ, bahwa maksum terjaga, ya, dari perbuatan dosa kecil, dosa besar, ya, seperti Rasulullah, ya, sallallahu itu maksum. Semua nabi maksum, artinya Allah maafkan setelah membunuh, ya, begitu. Nabi Adam dimaafkan telah makan buah, padahal di surga itu cuma satu larangan, dan itu dilanggar. Cuma 1 larangan. Di sana nggak ada berita Adam dilarang bunuh siapa, dia sendirian. Ya, nggak ada wanita lain, nggak berzina, nggak ada khamar. Di sana halal khamar dan lain-lain. Kalau memang ada khamar, beritanya nggak kayak gitu. Jadi 1 hukum dilanggar juga, maka dosa dan dikeluarkan. Dan itulah adilnya Allah. Allah menciptakan manusia pertama bukan di neraka jahanam, tapi di surga. Kita yang keluar, bapak kita yang keluar. Tapi Kristen selalu mengungkit-ungkit, ini gara-gara Adam, nih gara-gara Adam. Terus sampai kiamat mereka begitu. Makanya mereka ada ridem penembusan dosa Adam, yaitu dengan dibaptis. Itu mereka. Kita enggak. Adam sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh Allah. Begitulah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggak usah kita ungkit-ungkit lagi dosa, ya, leluhur kita. Allah sudah menutup, ngapain kita buka-buka? Kecuali untuk pelajaran. Al-Quran juga membuka sebagai pelajaran, bukan sebagai dendam. Makanya Musa alaihissalam diskusi, debat. Kamu sudah begini, tapi kalah Musa.
Dengan turunnya aku ke bumi engkau jadi nabi, jadi rasul, ulul azmi bahkan. Ya, itu hikmah yang Musa diam. Ya, ya dalam akhir hadis ada mengalahkan Musa dalam debat. Ya itu yang mau dipenggal itu. Di mana tuh tempatnya? Ya, ajib. Ada orang baca hadis bermain-main. Padahal itu wahyu Allah. Kalau saya dan Hasan tadi. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW maka beliau sama sekali tidak pernah berbuat apapun di masa lalunya yang bisa diungkit-ungkit dan dijadikan oleh kaum Quraisy kafir. Ya, ketika pertama kali diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau berseru dengan lantangnya di atas Jabal Safa. Ya, jadi Rasulullah boleh berdakwah terang-terangan, diizinkan oleh Allah. Maka Rasulullah berteriak, ya, Ara'aitakum law akhbartukum anna khayla bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Ya, wahai orang-orang Quraisy, ini Safa kan agak tinggi ya. Biasa orang Arab kalau mau ngomong dia cari tempat yang tinggi, mungkin naik gedung. Nah, ini Safa agak tinggi. Yang sudah umrah dan haji paham itu. Wahai orang Quraisy, jikalau saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah tersebut yang sudah bersiap akan menyerang kalian secara tiba-tiba, apakah kalian akan mempercayaiku? Coba lihat. Ya, Rasulullah membangun daya tarik dulu dalam ngomong. Ya. Beliau ingin menyampaikan sesuatu, tapi orang nggak akan nengok kalau langsung Al-Quran tuh wahyu Allah, enggak. Tapi dibilang, kalau ada musuh di sana, saya kabarin, kamu percaya enggak? Siapa yang tidak percaya sama Nabi? Ya, yang menyelesaikan pertempuran hampir semua suku atau menaruh Hajar Aswad Nabi Al-Amin. Mereka ribut habis bangun, ya, Mughirah dan lain-lain habis membangun, terus ini bagaimana kita naruh Ka'bah ini? Semua kami yang naruh, kami lebih berhak. Sampai mereka bersumpah mencelupkan tangannya di darah, di ember darah, siap perang. Kalau kami nggak menaruh Hajar Aswad, kami siap perang. Lalu ada orang yang lebih bijaksana, gimana kita musyawarah? Gimana kita tetapkan jika ada satu orang yang datang awal, kita minta dia memutuskan. Mereka nunggu yang diskusi ini. Akhirnya Nabi, oh Al-Amin, Nabi nggak dipanggil Muhammad, nggak, Al-Amin yang datang. Si orang yang dipercaya. Dibuktikan oleh Nabi pada saat ini. Andai yang aku beritakan ada tentara mau nyerang kampung kita nih, kamu percaya nggak? Oh iya kami percaya, ya. Begitu. Mereka pun menjawab, Naam, ma jarabna alaika illa sidqan. Ya, kami percaya. Tidak pernah kami dapatin, tidak mengalami jarab tuh, mengalami, ya, bahwa engkau berbohong. Ya tentu kami tidaklah pernah sekalipun mendapati kamu berdusta. Nggak pernah sekalipun, segitu banyak orang. Mungkin seorang bisa bohong. Satu kampung lain penipu, dusta. Di sini jujur, ya dibalat jujur, di luar mungkin maling kelas kakap bisa saja. Tapi ini kompak Quraisy, ya. Ada pepatah saya dengar waktu saya, ya, sedang gandrung-gandrungnya dengan politik waktu SMP, SMA lah. Ya. Seorang penceramah kondang anak muda sering disiksa menentang Soeharto. Ya nggak boleh ditiru ya. Dia mengutip ucapan gurunya, ya. You can fool itu bohongi. You can fool all the people, ya, for some time. Kamu bisa bohongi orang seluruhnya untuk suatu waktu. And you can fool some people for all the time. Ini ucapan Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika. Kamu bisa ngebohongi orang sebagian orang untuk seluruh waktu. But you cannot fool all people for all the time. Kamu nggak bisa bohongi seluruh orang untuk seluruh waktu. Jadi bagi para pembohong ini suatu kalimat walaupun dari orang kafir, Abraham Lincoln,
Ini diabadikan di buku-buku. Kita bisa ngebohongi orang satu kampung, tapi nggak bisa semua kampung. Kita bisa, ya, dan untuk seluruh waktu. Kita bisa ngebohongin orang satu kampung ini seluruh waktu sampai kita mati. Orang ini masih percaya aja. Itu satu kampung aja. Atau kita bisa ngebohongin satu negara, tapi nggak seluruh waktu, ya, bahkan terbongkar itu, ya, bisa satu negara, tapi nggak bisa seluruh waktu. Dan yang kita nggak bisa lagi, kita nggak akan bisa ngebohongi orang, seluruh orang untuk seluruh waktu, dari apa waktu, ya, pokoknya seluruh waktu, selamanya nggak bisa, itu pasti terbongkar. Sehebat-hebat kalian kita menyembunyikan kebohongan kita, kejahatan kita pasti kebongkar. Itu bahasa politik ya, yang dikutip oleh anak-anak muda waktu itu dan saya hafal. Ya, artinya Rasulullah itu, tentu kami tidaklah pernah sekalipun mendapatimu berdusta. Ini karakter yang perlu kita jaga dan perlu kita ikuti. Nabi lalu melanjutkan, coba mereka tahu aku nggak? Benar, mereka tahu. Ya, as-sidq, orang benar ini, orang jujur. Lalu Nabi melanjutkan, fa ini, ya, nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ini pertama loh, langsung diancam. Ya, baiklah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Hadis riwayat Bukhari ya 4770 dan Muslim 2208. Ajib ya, nggak diiming-iming, langsung azab. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga dirimu dan keluargamu dari azab. Ya ini, jaga umat ini dari azab api neraka. Ya, apa jawaban mereka yang baru saja menyatakan kami nggak pernah dapetin kamu berdusta? Maka mereka pun langsung mendustakan Nabi SAW. Saat itu juga mulailah mereka mengatakan Nabi SAW adalah seorang pendusta, penyihir, orang gila, karena Islam tidak sesuai dengan keyakinan dan hawa nafsu mereka. Kita alamin kan, berteman baik, begitu kita bawa, antum muslim ya, iya, kok antum nggak sholat? Mulai mereka merah, urusan apa? Sholat urusan pribadi, sholat mau nggak, yang masuk neraka saya kok. Ada apa urusan kamu? Kamu urus diri kamu sendiri. Ada kan? Ya, kita tegur baik-baik, ajak makan, ajak duduk di kopi, di kafe. Ya, akhi, anda lihat, antum kok nggak sholat ya? Atau cara yang lain lah yang baik. Isa halus-halusnya. Rasulullah menghadirkan dulu jasanya, dirinya, zatnya yang tidak pernah dusta. Lalu diberitakan, jaga diri kamu dari azab. Langsung mereka, penyihir ini. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Salam waktu masuk Islam, ya, dia bilang, ya, beliau radhiyallahu anhu bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, rahasiakan keislamanku agar engkau tahu watak Bani Israel yang asli. Rasulullah tanya, kumpul orang Bani Israel sama Rasulullah, ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia guru kami, orang besar kami belajar dengan dia dan kami menuntut ilmu Taurat dan lain-lain. Lalu dikasih kabar, dikasih ide, dikasih isyarat, Abdullah bin Salam keluar. Dia sudah Islam sekarang. Itu orang paling buruk, kadzab, dan di mukanya Abdullah bin Salam, di depan wajah Rasulullah. Abdullah bin Salam, itu lihat Rasulullah. Ya Rasul, itu lihat watak mereka. Sama, Quraisy juga gitu. Baru bilang kami nggak pernah dapatkan kamu berdusta. Begitu Rasulullah sampaikan Quran, ya hati-hati terhadap azab Allah. Wah, ini pendusta, penyihir. Ya begitu. Seperti kejadian dengan Mughirah. Salah seorang, ya, Al-Walid bin Mughirah, seorang yang membangun Ka'bah. Itu pernah mendengar ayat, ya, dia nemuin Nabi untuk meyakinkan bahwa Nabi ini siapa, diperintahkan oleh Quraisy. Begitu berdapat Nabi baca ayat, cukup. Nabi baca ayat, ya cukup itu. Sekarang apa yang kamu mau, kata Nabi. Ya dia pulang, pikir. Ya, Abu Jahal datang,
tetap cepat omong tentang Muhammad itu, cepat, kamu ditunggu. Kami sudah mengumpulkan harta untuk kamu. Kata Nabi, untuk apa? Aku yang paling kaya di sini. Begitu. Ya omonglah tentang Nabi. Dia termenung, ya. Akhirnya dia bilang, dia penyair atau penyihir, begitu. Ya, dia sudah sombong. Padahal kebenaran sudah langsung dari Nabi. Ya begitulah sifat-sifat awal-awal penerimaan ayat ya Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW tidak mudah, dan sampai sekarang bahkan Nabi masih dihujat sampai sekarang, baik pribadinya ya, baik akhlaknya, sifatnya ya, dihujat dari orang-orang yang tidak beriman kepada Islam. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan silakan, jawabnya nanti kalau pertemuan lain. Ya, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Kita tidak banyak hari ini membaca teksnya karena kita ingin detail agar bermanfaat, yaitu sampai 412. Kalau jumpa lagi ya mungkin udah di tema lain. Ya, yaitu kondisi Jazirah Arab menjelang turunnya wahyu. Jadi kita makin mendekati nih dari Fazar Kadzib, Fazar Sidik yang sudah tidak boleh makan, minum. Masuknya subuh. Ya, habis itu kita akan jam 12 siang terang ya, Quran itu terang ya, dunia ini diliputi dengan cahaya, nur ala nur ya, cahaya di atas cahaya ya. Allah mewahyukan Al-Quran, salah satunya namanya An-Nur ya, Al-Furqan, pembeda haram halal, tauhid dan syirik dan lain-lain. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu melebar dan tidak bermanfaat, lupakan saja. Kita berpegang pada kitab ini, dan kitab ini berpegang pada Quran dan Sunnah. Yang sahih kita pegang, atau yang dhaif ya kita bicarakan, diskusikan jika antum ahli hadis. Jika enggak ya kita ambil aja apa yang telah Ustadz sediakan ya, hidangan yang harum, yang nikmat, yang untuk bekal dunia akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.